Shalom. Tapuka masuk amanginang taparade marohata martangiang na hoho maita satokin. Amin. Marinde mahita buku ini muro 10 ayat sada 1 ayat 3. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Mandok mauliate mahamu diamai, na mangarorohita sian gom-goman ni haholomon, jalan na paustat hita tu bagasan harajao ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. Haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, pargogo nasuhatu dosan, amanami na di banua gijang, di pabotoan hodo tu akka paroha nasian purbai, marhite-hite bitang naung tubuh anakmu nasasadai, sodangi marohanami asahu ngulahon nahombar tupatikmi. Amin.
papi tordalaku. Tatopoti madosata diado panidebata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo nasuhatu dosan. Sitopa nasa adong paruhum na tigor namangkuhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Aka nahuula hami marhite sian pangolasian nami di patikmu. Ima marhite sian hatu tubuh ni rohanami naroai. Nang sian pakatoen nami naso ture. Rodi pangolian nami dihisap-hisap ni rohanami. Nata masih tutudo hona uhum hami alani dosa nami i. Alai natar sol-sol bagi do hami nuaing alani i. Asini roham di hami ale debata nami. Pardengkan basa jala parimas roha doho, alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna, jala suruh mato di parbadiai tu roha nami be. Asa terbain hami mangoloi ho, di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tu ngaluan na sora suda, na pinar bagam di akka na porsea, di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin baga-baga di debata taringot Tuhan sesaan ni dosa. Para si roha jala pardenggan basa do Jahoba, lambat tarimas jala para si roha godang, dang dibahen tu hita hobbar tu akka dosata, jaladang dibaloson tu hita hobbar tu akka hajahatota. Songon asi ni rohani ama-ama mida anakonna, asi ni rohani Jahoba di akka na makabiari ibana. Hasangapun ma di debata na digijang. Amin. Hatani debata nagabe turpuk epistel di Bingguta Sadarion, imana tersurat di Yohanes 2 ayat sada rodi ayat 10 sada. Songonoma didok disi. Dungi patulu harion adongma namar bagas di huta kana na di luat Galilea. Jala di sima ina ni Yesus. Alai dohot ma Yesus rap akka siseana di pio di pestai. Jadi dung hurangan anggur nasida, nina ina di Yesus ma mandok ibana, dang adong anggur di nasida. Alai nina Yesus ma mandok ibana, marhua ho tu au inang, dang dope roti kiku. Dungi nina inana ima mandok akka parhobas, manang dia dohonan na tuhamu, bahen hamuma.
alai mangihutun adat parburio ni halak Jahudi, adong madiri disi onom guci manang hudun batu, siat-siat dua ro di tolu poting. Dungi ninna Yesus ma mandok nasida, gohi hamuma akka gutsion aek, jadi gok situtuma dibahen. Laos didok muse tu nasida, tahui hamuma siani, dungi buan hamuma tu induk muna, jadi di buan nasida ma. Alai didai induki akka parhobasima aeki naung gabe anggur, jaladang diboto haroronna ai holan akka parhobas nama nahui aekido umbotosa, gabe di joma pangulii. Jadi ninna ma mandok ibana, saluhut jolma mangalehon parjolo anggur na dumenggan, dung pe butong halak asa dilehon ma nahurangan, yaho di peap hodo anggur na dumengan ro di nuaing. Asa ima tadda na parjolo na dibinahen ni Yesus di huta Kana na di Galilea, papatarhon hasangapon nai, gabe porsea ma akka siseanna di ibana. Ido sahatna, martua do akka na tumangihon hata ni debata, jala na umpeopsa. Amin. Taha tidak ko maha porseotai, songon na hina tidak ko didongata sa porseon disandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di dibata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di dibata Jehovah na sasadai, iman nati dimuhoni si Maria, nagabe-gabean siatot di porbadia andorang suhabubuhan. Ido tuhata natu mau na bernit di panghuman ni silatus, nama te terpajal do ibana di hau pinar silang. Na tua tu benutoru dung ditanom, namulak mangulu di ari patuluhon. Nama naik tu surgo lau hudul di siamun di bata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani. Disiba ibana pai mamulak sogot tu tanoon, makhumi halak na mangulu dohot na mate. Au persea ditot di porbadia, jala adong sada huria nabadia. Huria hatopani ala Kristen akka nabadia, dohot dihasesaani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mengulu sogot daging halak naung mate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin.
Shalom, Horas Marita Salutna. Jemaat yang terkasih di dalam kasih Yesus Kristus, saya akan membacakan beberapa poin dalam warta jemaat di minggu ini. Yang pertama, nama minggu Paduawan Dung Epipanias, topik Saluhut bangso marida hati goran dohot hamuliaoni Jehovah. Bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Ibadah untuk sekolah minggu 7.30, ibadah remaja 7.30 dan ibadah sore pukul 16.30 WIB sudah dimulai pada minggu ini. Diharapkan kita semua bisa mengikuti ibadah tersebut. Persembahan hari ini Minggu 19 Januari 2025 di ibadah pukul 7.30 WIB, 10 WIB dan 16.30 WIB kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar. 1 amplop untuk kuliah, pembangunan dan kantor pusat, dan 1 amplop khusus dana sosial atas meninggalnya Ibu Sri Hartati Borsitorus beberapa waktu yang lalu. Begitu pula pada Minggu 26 Januari 2025 kita akan menyerahkan 2 amplop dan 1 amplop khusus untuk dana sosial atas meninggalnya Ibu Teresia Siska Lasnita Borsamosir beberapa waktu yang lalu. Ibadah penghiburan. Hari ini Minggu 19 Januari 2025 setelah ibadah pukul 10 WIB. Ibadah saat ini bertempat di gereja akan dilaksanakan ibadah penghiburan bagi saudari Evawani Boru Bolon dan Maria Boru Bolon atas meninggalnya Inang Rumbi El Boru Samosir beberapa waktu yang lalu. Jemaat Sektor 6 Cipaganti, Seksi Diakonia Sosial diharapkan hadir pada acara tersebut. Minggu 26 Januari 2025 setelah ibadah pukul 16.30 WIB, sekali lagi setelah ibadah pukul 16.30 WIB bertempat di gereja akan dilaksanakan ibadah penghiburan bagi keluarga A. Raja Guguk Borsitorus atas meninggalnya Ibu Sri Hartati Borsitorus beberapa waktu yang lalu. Jemaat Sektor 6 Cipaganti, Seksi Diakonia Sosial diharapkan hadir pada acara tersebut. Dan minggu berikutnya juga tanggal 2 Februari akan dilaksanakan penghiburan dari keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu Teresia Borsamosir dan minggu 9 Februari kepada keluarga yang ditinggalkan oleh Amang CH Utajulu. Nomor 5, Pak Borhaton Dohot Pangojakon Preses HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Hari ini Minggu 19 Januari 2025 mulai pukul 9.30 WIB atau sedang berlangsung saat ini bertempat di HKBP Bandung Resort Bandung Riau Bartadinata dilaksanakan ibadah Pak Borhaton Dohot Pangojakon Preses HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Pendeta Resort HKBP Bandung Tengah mengikuti ibadah tersebut. Nomor 6, Rapat Huria pengesahan program dan anggaran 2025. Pada hari Sabtu 25 Januari 2025 mulai pukul 9 WIB bertempat di gereja akan dilaksanakan rapat Huria untuk pengesahan program dan anggaran 2025. Perwakilan jemaat dari setiap sektor yang ditunjuk oleh sintua sektor masing-masing, semua ketua dewan dan anggota, semua ketua seksi, kategorial dan sekretaris dan paralado partohonan diundang untuk menghadirinya. Warta jemaat ini adalah undangan resmi pelaksanaan rapat Huria. Nomor 7, Pak Borhaton Dohot Pangojakon Pendeta Fungsional. Pada hari Minggu 26 Januari 2025 di ibadah pukul 10 WIB akan dilaksanakan Pak Borhaton Pendeta Erhan Nababan menjadi Sekretaris Khusus Eporus di kantor pusat HKBP dan mengojakon Pendeta Jeffrey Mansormin STH dari HKBP Bethesda Bale Endah menjadi pendeta fungsional di HKBP Bandung Reformanda. Kita akan memberikan tanda kasih kepada Pendeta Erhan Nababan STH dan keluarga dalam amplop khusus. Sekali lagi dalam amplop khusus yang akan disediakan juga dari gereja akan diberikan di depan yang diserahkan setelah ibadah selesai.
sekali lagi diserahkan setelah ibadah selesai. Setelah ibadah selesai, dilanjutkan dengan acara ramah tamah makan siang bersama. Nomor 10, berita Badan Pembangunan Gereja. Badan Pembangunan Gereja telah membeli sebuah speaker portable yang dapat digunakan untuk menunjang pelayanan di gereja atau pelayanan di luar gedung. BPG mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh jemaat yang membantu dalam pengadaan sarana penunjang pelayanan di gereja. Ucapan selamat ulang tahun. Dalam daftar ada 19 orang jemaat kita yang berulang tahun. Bagi Amang Inang yang hadir pada saat ini, kami mohon berdiri di tempatnya. Baik, mungkin kebaktian pagi atau lagi live streaming. Buat yang berulang tahun, para Lado dan Jemaat AKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 13 sampai 19 Januari 2025. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Demikian, sekali lagi selamat ulang tahun. Yang terakhir adalah berita keuangan. Dalam seminggu, Huria menerima sebesar 39.118.003 rupiah dengan perincian penerimaan Huria sebesar 20.626.151 rupiah untuk sentralisasi 10.921.352 rupiah untuk pembangunan 1.759.500 dan lain-lain 5.811.000 rupiah. Demikian warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Muliakan. Horasma. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti aka-ate-ate, dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata, hatan debatana gabe turpuk jamita di minggu tasadarion, tersurat di buku ni panurang Yesaya, bid 22, ayat sada, sahatu ayat 5. Tabuka mabibelta sata jahat turpukon marsorin-sorin. Manang boedo taida sian videotron na adong di jolota. Yesaya bidu 22 ayat sadaro di ayat 5 songonom madidok disi. Alani Sion daktar bahenau sip.
Jala alani Jerusalem, dang ulu au pepoman. Pai mabicar hati goranna, songon sodang ni matani hari. Jala hatuaona, songon sulu-sulu na marsi gorgor. Jadi gabe tupal hamuliao maho di tangan ni Jehovah. Jala tupal harajaon di tangan ni debatam. Ai songon rikok ni doli-doli mangaririt namar baju, songon ni do rikok ni aka anakmu mangalului ho. Jala songon las ni rohani pangoli mida naniolina, songon ni do las ni rohani debatam midaho. Ima yang gosahatna. Dihita kamang kainang sadarion guarni mingguta minggu paduahon dung Epipanias. Jadi hari ini kita merayakan Epipanias. Epipanias adalah penampakan Tuhan, penampakan ilahi, penampakan Allah. Minggu lalu, minggu pertama setelah Epipanias, hari ini minggu kedua setelah Epipanias. Epipanias penampakan Allah, Allah mewujudkan dirinya, Allah memperlihatkan dirinya dari banyak aspek, begitu kan? Sehingga kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang luar biasa. Allah adalah Allah yang mengasihiku. Allah adalah Allah yang mau murka kepada kesalahan dan ketidaktaatan. Gitu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Minggu Epipanias adalah minggu penampakan Allah dengan segala sifat-sifatnya. Kalau kita ingat minggu lalu, Allah menampakkan diri melalui pelayanan Petrus dan Yohanes. Ketika Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan, orang yang ditumpangkan tangan menerima Roh Kudus. Sampai-sampai Simon ingin membeli karunia itu dengan uang. Dari situ terlihat bahwa Allah bekerja di dalam pelayanan Petrus dan Yohanes. Minggu ini, penampakan ilahi, saya melihatnya begini Bapak Ibu Saudara. Kitab Yesaya itu kan dibagi 3 ya, seperti yang kita tahu bersama. Proto Yesaya atau Yesaya chapter 1 itu ketika bangsa Yehuda, bangsa Israel belum terbuang ke Babel. Chapter 2 itu ketika bangsa Israel atau bangsa Yehuda masuk di dalam pembuangan Babel. Chapter 3 atau Trito Yesaya itu ketika bangsa Israel atau Yehuda keluar dari pembuangan Babel. Makanya tadi dikatakan, dangbe di ayat 4 ya, dangbe goaron ni halak ho natina dikon, jaladang be dohonon na tutanom, halongonan, ai goaron na maho hasolowan ni rohaku do ibana, dan seterusnya. Jadi bangsa Israel manginang, itu betul-betul bangsa yang dipilih oleh Allah, bangsa yang diberkati oleh Allah. Jadi di dalam kehidupan bangsa Israel, mereka sering sekali menerima kebesaran Allah yang dilihat oleh bangsa-bangsa. Di dalam peperangan mereka sering menang. Padahal kalau kelihatannya nggak mungkin menang. Tetapi mereka menang. Kenapa? Karena tangan Allah beserta dengan mereka. Tetapi ketika mereka terbuang ke Babel, mereka berjalan kaki dari tempat mereka berada menuju ke Babilonia, melewati banyak bangsa. Nah ketika berjalan itu banyak bangsa menghina mereka. Mananya? Tapi umat Allah, mananya? Tapi yang terberkati, cemen kali pun
Kayak gitu aja kalah. Hah? Dibuang ya. Gitu ya. Banyak olok-olok penghinaan kepada bangsa Israel ketika mereka berjalan dari tanahnya menuju Babilonia. Tetapi Allah menunjukkan lagi kuasanya yang besar. Ini penampakan Allah tadi ya. Persia, Asyur yang dipakai oleh Allah untuk mengalahkan Babilonia. Dan atas izin Tuhan, mereka pulang lagi dari Babilonia menuju ke tanah mereka. Itu penampakan Allah, Amanginang, di Trito Yesaya atau Yesaya chapter yang ketiga ini. Allah menampakkan dirinya dari kedahsyatannya. Tetapi jangan lupa Allah menampakkan dirinya juga dari murkanya yang besar. Dan dia hadir dalam rupa Yesus Kristus sehingga kita bisa mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Benar bahwa Yesus Kristus menampakkan Allah di dalam kasih. Tetapi jangan lupa Yesus Kristus juga menampakkan Allah bahwa Allah adalah hakim yang adil. Ketika bait Allah tidak lagi berfungsi dengan benar. Kita tahu nggak Manginang, sejarah kenapa Yesus membalik-balikkan jualan pedagang yang ada di depan bait Allah. Saya ceritakan sedikit, saya lupa ingat udah pernah khotbahkan ini atau belum, tetapi di Punguan Lansia saya ingat sudah. 2012 saya melayani sebagai calon pendeta di Biro Pekabaran Injil, Sending HKBP. Jadi Sending HKBP ini suka berkarya, bikin kalender atau bikin apalah buah tangan untuk dijual, lalu hasilnya dananya diberikan untuk dana penginjilan, Pulau Rupat dan lain-lain lah, banyak tempat. Jadi sekali waktu di Medan, saya sebagai calon pendeta tugasnya itu menjaga stand, jual kalender, jual buah tangan lah yang kami bawa dari Siantar. Yang berkhotbah itu kepala biro, pendeta COR Silaban waktu itu. Jadi ketika kami di stand di depan gereja, kami jejerkan itu buah tangan atau kalender yang kami bawa. Banyak reaksi ruas ya, ada yang lihat, wah bagus ya Amang ya, berapa ini sekian, dikasihnya uang, pergi dia. Tetapi ada satu orang bapak yang begini, ini berapa? Memang namanya untuk apa ya, dana bantuan ya. Tentu tadinya harga 15.000 jadi 50.000 satu kalender. Ya mirip-mirip lah, kayak di sini Naposo Bulung gitu juga ya, kalendernya 50.000 ya, bagi yang beli pasti tahu. Ya kalau dilihat kualitas mah nggak nyampe 50.000 begitu kan. Tetapi karena untuk pelayanan Naposo Bulung tentu harga naik. Ya. Jadi dia lihat kalender ini sudah tua. Sadiaon 50.000 Amang. Harga naion. Ipiakon. Ibereng musa asing kan. Sadiaon sekian Amang. Ya Amang. Memang harga bepion ini mana doa. Tidak taat akan firman Tuhan. Hona ma awat tong ala umat jaga kan. Di boto hono inna tuau kan. Bahasa muruk Yesus tua kapar 33 na dijoloni bagas joroi inna kan. Huboto Amang niku. Ale dak sanga dope hupat orang ngai goribana patorakon. Ima ngadi boto ho alai diuloko na salah inna. Dungilawi mana masuk marminggu kan. Ngana terlabat. Ido ay nga masuk marmingguon. Ngana terlabat. Holan manuk kundang manuhor. Dungi muruk-muruk somar totu. Dungi masuk ibana marminggu. Mohon maaf Amanginang. Banyak sekali karakter kita yang demikian. Tidak ada berbuat apa-apa tetapi ngomongnya berjuta-juta. Oh dahsyat. Ya. Hati-hati Amang dah, inang dah. Anggo adong go dihita pangalah hosi songoni, bertobatlah. Mengerikan Amang, mengerikan inang. Udah. Jadi asataboto dah Amang inang dah. Jangan mengerti firman Tuhan itu kata per kata, jangan. Karena engkau akan disesatkan. Hati-hati Amang inang. Semua firman Tuhan ini yang ada di Alkitab ada konteksnya masing-masing. Jadi kenapa Yesus marah? Ingat loh ya Amang inang, Yesus marah. Betul Yesus adalah kasih, tetapi melalui marahnya dia mengasihi. Ya. Dibalik-balikannya itu. Kenapa?
Karena terjadi KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bukan, kolusi ya, kalau lebih tepatnya kolusi. Jadi persembahan bakaran, persembahan penghapusan dosa yang diterima di Bagas Joro di Bait Allah pada saat itu adalah yang sudah ditandai, yang dibeli dari mereka yang jualan di depan itu. Dibeli dari tempat lain nggak boleh, karena nggak ada tandanya, ini nggak boleh, ini tidak diterima. Yang boleh yang beli dari depan. Nah persoalannya mereka yang berjualan di depan sudah berkolusi dengan imam di Bait Allah. Ada markup harga. Lalu keuntungan dibagi antara pedagang dan imam. Imam dapat uang, penjual juga dapat uang. Mengerikan kan? Makanya Yesus marah. Jadi satu beda manginang da, alana hea hubegi di gereja na di luar do dadang di son. Selesai ibadah minggu, biasanya ya seksi perempuan kah, seksi lansia kah, naposo bulung kah, jualan di depan gereja. Kalau di sini nggak ada yang gitu, nggak ada. Ya, yang kayak tadi nggak ada. Ini apa ini jualan-jualan ini? Nggak ada yang kayak kita tadi, nggak ada ya. Dah dong ngomongin kan? Nggak ada lah, reformanda gitu loh. Nggak ada. Kenapa ini jualan-jualan ini? Nggak ada. Di luar yang mau saya bilang. Ketika kita melakukan sesuatu ya, entah itu jualan, entah itu berkhotbah seperti saya. Ketika itu untuk mencari kemuliaan saya, keuntungan pribadi, maka itu kita tolak dalam nama Yesus. Tetapi ketika itu untuk memuliakan nama Tuhan, come on lah. Ngau udah kena keningan. Suku-suku namang dihitada. Adong dos yak kita napungon di sonwaing. Membeli kalender naposo bulung untuk biaya Natal mereka kemarin. Harganya satu kalender 50.000. Ada atau tidak? Ada kan? Tapi ada enggak? Kalau ini pribadi aja masing-masing dalam hati. Ada enggak? Udah enggak beli, protes dia sama naposo bulung. Nah, di hati aja jawabnya. Mau lalu kan, aumai saya dapat ditanami gitu ya. Ya supaya ada pertobatan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha kasih. Dahsyat kasihnya mangina. Sedahsyat apa? Sedahsyat ini. Jangan kamu makan buah dari pohon yang ada di tengah taman itu. Kamu akan mati katanya kan. Lalu Adam dan Hawa makan atau enggak manginang? Makan. Mati atau enggak? Mati atau tidak? Oh tidak. Kalau mati kita enggak ada sekarang manginang. Enggak ada kita di sini ngomong enggak mati. Saya cuma mau bilang sebesar sedahsyat itu loh kasih Allah. Tapi jangan lupa. Yesus juga bilang, pada waktunya nanti, hakim itu akan memisahkan seperti gembala memisahkan domba ke sebelah kanan dan kambing ke sebelah kiri. Dan kambing yang di sebelah kiri akan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Artinya ada keadilan Tuhan. Tuhan juga marah ketika tidak benar. Allah mengasihi bangsa Israel dengan dahsyat. Tetapi ketika bangsa Israel memberontak kepada Allah, Allah membuang mereka ke Babilonia. Tetapi setelah mereka dibuang, mereka dijemput kembali. Itu loh kasih Allah yang besar itu. Itu loh murka Allah yang besar itu. Allah menampakkan kasihnya dan murkanya kepada kita. Sehingga kita bisa melihat, oh Allah itu adalah Allah yang besar. Nah ketika kita melihat itu Amang Inang, ketika kita melihat itu, yang pertama dalam perenungan pribadi saya ketika mencoba mempersiapkan khotbah ini, yang pertama adalah kita perlu sadar Amang Inang. Yang kedua kita perlu menyesal. Yang pertama kita kembali, sadar akan apa? Sadar bahwa Allah yang besar itu adalah Allah yang menghadirkan kita ke dunia ini.
Maka Allah yang besar itu menghadirkan kita dengan tujuan yang penting. Bukan dengan kesia-siaan. Tidak ada satupun di antara kita, Manginang, yang hidup sampai sekarang ini tanpa ada tujuan. Tuhan izinkan kita hidup nggak bertujuan. Batu emang asal mamangolu. Tidak ada. Tadi saya lihat Amang Sintua Marbun ya. 93 tahun ini Amang. 93. Bagi sebagian orang mungkin marhua bengasnya bulu tolu. Tetapi bagi Tuhan, Amang Marbun 94 ya tahun ini ya. Gimana sekarang? Iya. Ada yang 94, 93 Manginang. Kaya kali gereja kita ini. Di gereja sana belum tentu ada yang sampai 90-an umurnya. Dahsyat. Nah kembali lagi ya Manginang. Mungkin banyak di antara kita berpikir, seorang ngelapatan nangasih ya puluh tolu. Tetapi bagi Tuhan, selama nafas ini masih ada di dalam tubuh kita, Tuhan masih pakai kita loh. Dahsyat Manginang. Iya kan? Itu yang perlu kita sadari di Minggu Epifanias hari ini. Ya. Tuhan mau pakai kita. Yang pertama. Yang kedua, karena Tuhan mau pakai kita, yuk kita juga mau melakukan. Manginang, ini kesadaran teologi yang perlu kita pelajari bersama. Menurut Martin Luther, tidak ada satu manusia pun, secara khusus kita orang percaya, yang mampu berbuat kehendak Bapa. Ini nih, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa ya, bukan soal baik atau benar atau salah ya, baik atau jahat atau layak. Bukan itu, tetapi kehendak Bapa. Kehendak Bapa. Tidak ada satu manusia pun yang mampu melakukan kehendak Bapa kalau tidak karena Roh Kudus. Itu sebabnya orang Kristen secara khusus tidak boleh menyombongkan dirinya. Contoh, ketika dia dipuji orang ya. Age eda, ate nang dah. Contoh ada yang muji nang sekalian ya. Age dopedaku jol manau burju di Portibion. Dang adong dope hubering jol masongo ko burjuna. Molo adong madok tu hita songoni bamula di Tuhan dangi. Alai sotung di takohak kay nang da hamuliau ni Jehovah. Sotung ido koko dah. Memang molo boru tabara songoni do dah. Molo boru na beban songoni do. Burju do ham. Hey, engkau dipakai Tuhan. Tuhan yang menguatkanmu, Tuhan yang memampukanmu. Ketika engkau dipuji orang, pujiannya balikin sama Tuhan dong. Songoni do hami diajari Bapak. Sudi mah anak nih Bapak. Jangan. Kembalikan lagi. Karena kita cuma alat yang Tuhan pakai. Karena kalau Tuhan melalui rohnya tidak menggerakkan kita, nggak mampu kita melakukan kehendak Bapa. Nggak mampu Amang, sungguh. Tapi kalau ada yang merasa mampu ya nggak apa-apa, silakan aja. Hapor Xiaomi do pangolu hoko. Saya nggak paksa harus percaya sama khotbah saya, enggak. Tetapi kita tidak mampu berbuat yang sesuai kehendak Bapa kalau tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Maka kembali ya, kita disuruh, lalu ayo yuk sadar sama-sama yuk mau melakukan. Karena kita dikasih kehendak bebas oleh Tuhan, ketika Tuhan suruh kita diperbolehkan untuk tidak taat, kita diperbolehkan. Maka itu menjadi pilihan kita. Kita mau taat atau tidak, itu kesadaran. Allah yang maha besar yang sudah menampakkan kasihnya yang besar dan murkanya yang besar. Kita harus sadar, dia sedang pakai kita. Ayo mau yuk untuk dipakai Tuhan. Dan kembali ketika kita lakukan itu, biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan. Lagu sekolah minggu itu ya kalau nggak salah. Biarlah Tuhan semakin ditinggikan gitu ya, dan aku semakin direndahkan. Itu kesadaran yang perlu kita sadari bersama. Karena hari-hari ini
iblis betul-betul meracuni otak manusia untuk berbuat baik, tetapi untuk kemuliaan namanya. Maaf Amang Inang, ini perlu kita sadari bersama dan kita renungkan bersama. Jadi sadarlah, di kemegahan dan kedahsyatan Allah kita perlu sadar, kita disuruh mau kita melakukan dan kembalikan untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Yang kedua dan yang terakhir Amang Inang, penyesalan. Ini sangat perlu bagi kita orang percaya. Dalam Alkitab dikatakan, dosa yang tidak terampuni adalah, jangan ragu-ragu Amang Inang. Coba sabar ya, tenang. Sudah? Dosa yang tidak diampuni adalah menghujat Roh Kudus ya. Menghujat Roh Kudus itu maksudnya apa sih? Kan gitu kan. Ketika Roh Kudus turun, dia adalah roh penghibur. Dia adalah roh pembimbing. Tuhan Yesus sudah kasih contoh, lalu Roh Kudus menguatkan kita mengikuti contoh itu. Itu makanya Martin Luther bilang tidak mampu kita mencontoh Kristus, imitatio Christi, kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan, gak mampu. Nah makanya Roh Kudus turun. Lalu apa itu menghujat Roh Kudus? Menghujat artinya sama seperti yang dilakukan Petrus kepada Yesus. Ini kayaknya temannya itu tuh temannya Yesus nih. Oh enggak, itu menghujat. Kamu kenal Yesus kan? Enggak kenal, itu menghujat. Artinya membuat yang tadinya ada menjadi tidak ada. Itu menghujat. Roh Kudus memerintah untuk melakukan, itu kan ada. Tapi karena kita tidak lakukan, jadi itu seolah tidak ada. Artinya tidak mau taat kepada apa yang diperintah oleh Roh Kudus, disitulah kita sedang menghujat Roh Kudus. Tidak mau taat. Nah, Amang Inang, bagaimana supaya kita mau taat? Saya selalu begini, orang percaya itu perlu waktu untuk merenung pribadi. Di keheningan, baiknya memang sebelum tidur waktu malam. Merenung mengingat kembali satu hari ini. Tadi di gereja aku ketemu sama ini. Karena dia menyakiti hatiku, kusonggak dia. Gitu ya. Sakit mungkin hatinya ya. Kenapa aku dikuasai emosiku ya? Gitu ya. Jadi ada perenungan. Sehingga ketika ada perenungan, kita sadar bahwa kita salah. Hari-hari ini banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya salah. Au doda, songo padita. Merasa sudah si paling pintar. Si paling melayani. Ngasap 10 tahun au padita dah. Jadi mau ngasap 10 tahun padita tidak ada lagi salah. Ya. Dia terus merasa dirinya paling benar. Amang pendeta harusnya tuh begini. Daung, ngasap 10 tahun au padita. Amang padita seharusnya ikut sono. Daung, dangnya tuh si hoi. Ngalima huria hulewati, hamu holan reforman daudok. Lihat, hari-hari ini kita sering berperilaku seperti itu. Kita bercanda sama teman, sakit hatinya. Jangan gitulah Ida ngomongnya. Allah, bercanda aja pun. Dia salah tapi merasa, serem itu, benar Amang Inang, serem. Dia salah tapi merasa benar. Itu playing victim itu namanya kan. Biasanya dilakukan oleh ibu-ibu. Biasanya. Tunggu dulu belum selesai, sabar. Tapi banyak juga bapak-bapak yang kayak ibu-ibu. Loh, coba ya, saya kasih contoh aja. Mak, ini contoh orang di luar sana, nggak ada, bukan reformanda, di luar sana. Lagi jalan ke mall, bagus loh mak, ku tengok sepatu itu, kata seorang suami kepada
istrinya, cocok itu untuk kau pakai ke gereja. Mau kau biar ku belikan, katanya kan. Enggak, enak. Oke, jalan lagi. Itu warnanya krem-krem begitu cocok sama warna kulitmu loh. Ambillah, coba dulu, biar ku belikan. Enggak, ini enak tahun. Ujungnya di moli dah dong itu halakon. Pulang ke rumah ditanya anaknya, mananya belanjaan kalian mak? Enak kan? Sobinoto bapak mon, gak peka dia, gak peka. Gak ada nih buktinya, mama gak dibelikan apa-apa. Inna, bayar kok kamu maju dah. HP burjunya matai jo, pilih mak, nyo baga do diho. Enggak, ini mana? HP dung saat dijabu di suku anak nah. Mana belanjaanmu mak? Gak tahu bapakmu ini, gak dibelikannya apa-apa sama mama. Inna. Banyak gak yang kayak gitu? Banyak. Yang paling sering tapi begini, ini karena saya orang suka konseling. Yang paling sering begini. Biasa berdebat, berantem ya, suami istri ya. Habis itu suaminya merasa bersalah. Pas istrinya tidur dia dekati. Dia peluk dari belakang. Maaf ya. Istrinya bilang apa? As. Berarti benar ya, di rumah kita juga begitu ya. Saya pikir di rumah saya aja kayak gitu. Ate kainang, songoni do kamu? Alah, dong. Ya kan? Nggak, terus datang lagi kan? Unak songoniho, ya. Kalau itu yang pakai bahasa Batak ya, yang pakai bahasa Indonesia biasanya jangan gitu lah mah, asik. Iyalah, aku yang salah, Ina amat tahu kan? Aslah, nggak peduli aku, nggak suka aku, nggak usah ngomong kau sama aku, nggak pernah kau hargai aku. Iya. Lalu setelah sekian lama, datang anaknya. Kenapa sih mak? Terus berantem sama bapak lo? Bapakmu itu ya, udah tahu mama marah, bukannya ada di bujunya, katanya. Amang, jadi apanya yang di tempat tidur itu mak? Nenek ada warni. Ya. Ini perilaku yang sering sekali mendekatkan kita kepada penghujatan atas Roh Kudus. Kenapa? Kita merasa benar. Kita merasa nggak salah. Yang salah itu selalu orang lain. Terantuk pun kaki kita ke meja, jatuh kita yang salah mejanya. Bahasa beto meja dison. Itu perilaku yang menghujat Roh Kudus lama-lama gitu, mendekatkan kita kepada, karena kita tidak pernah merasa salah. Terus merasa si paling benar. Gitu loh. Akhirnya Roh Kudus bicara pun pada kita nggak mau, yang salah itu Roh Kudus bukan saya. Nah, kan gitu ya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, di kemahabesaran Allah yang sudah ditunjukkannya, kita dipanggil, kita disuruh, maulah kita ya untuk melakukannya. Dan ketika kita melakukan itu, biarlah itu untuk Tuhan, bukan untuk kita. Dan ingatlah, sadarilah, kita harus tahu dan sadar akan kesalahan kita, dan mau minta maaf, dan mau sadar merubah kesalahan kita. Sehingga apa? Dari situ semua kita dilihat oleh orang di luar sana. Seperti topik minggu ini. Bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Dari siapa dilihatnya? Dalam topik minggu ini, dari perilaku kita berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah yang besar sudah menampakkan dirinya. Sadarlah kita adalah orang yang dipilihnya. Takutlah akan Tuhan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan sadarilah bahwa kita juga punya kekurangan, mau merubah kekurangan itu hari demi hari. Akhir kata, minggu depan jam 10, yang khotbah mungkin dari distrik, bukan saya. Saya berangkat Amanginang, ini sedikit klarifikasi. Siapa tahu minggu depan Amanginang minggu ibadah jam 10, saya nggak bisa sampaikan. Di perpindahan saya yang 9 bulan ini melayani langsung pindah, banyak saya dengar selentingan. Pendeta Erhan minta pindah.
Amang Inang, saya nggak minta-minta pindah ya. Itu mungkin haters lah itu ya. Masih 9 bulan aja udah ada hatersnya ya. Untung 9 bulan. Kalau 4 tahun kian repot kian aku. Itu eceknya lah, itu bercanda lah itu. Ada ya biasalah haters gitu ya. Namang hidup pindah doi gitu ya. Logikanya Mang Inang. Siapakah aku ini? Bisa minta sama Eporus, kemudian langsung jadi sekretaris khususnya. Enggak, saya nggak minta pindah. Itu yang pertama Mang Inang. Saya nggak tahu apa yang Eporus lihat dari saya nggak tahu. Tapi itulah dulu gitu kan. Yang kedua, saya nggak bisa lagi memberi kasih sayang, cinta yang saya berikan seperti sedia kala. Kenapa? Karena sudah ada pendeta nanti yang baru yang mau Amang dan Inang kasihi. Yang mengasihi saya ada nanti Tuhan atur di luar sana. Jadi biarlah pendeta yang baru nanti Amang dan Inang cintai seperti atau lebih dari cinta yang Amang berikan, Inang berikan kepada saya. Tapi secara pribadi, kalau secara jemaat HKB Bandung Reformanda saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi secara pribadi, jikalau ada yang mau didoakan, yang mau digumuli bersama, nomor handphone saya tidak berubah. Dan tidak seperti ejekan sahabat-sahabat saya Sintua. Saya dibully ya Mang Inang. Kukes tahu nih Sintua ya. Saya dibully sama Sintua. Anon molodung saya ku samang padita, hu telepon makan. Halo, ise tahe ima alus naina. Baik kok kamu maju mengalusi ise tahe kata mang tahe. Itu ima tahe ya. Ima cinta nami tong holong nami na di parhalado kan. Jadi dang dohonok kuan no songoni dang dohonok kuan non. Molomar telepon kamu kan. Odo Amang Inang sonon Reformanda. Oh ise tahe dang nikuan no dah daw. Suatu salah dah daw. Saya akan tetap menjadi pribadi yang sekarang dan ya enjoy lah perjalanan hidup kita. Tidak ada dusta di antara kita, tidak ada sakit hati di antara kita. Saya nggak pernah minta pindah. Saya nggak pernah minta untuk SK saya. Karena saya percaya di Reformanda aja terberkati sangat amat gitu kan. Ngapain harus keluar sana kira-kira gitu ya. Tetapi inilah mungkin pengutusan kepada kami, biarlah kami jalani dengan sukacita. HKB Bandung Reformanda tetap setia memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Mau lihat rohanami Tuhan, dengan ibasam asini roham di ngolunami ganup. Huhilalahami Tuhan, tu macebalga. Jala satu tikyon, pasum-pasum toktong mian di hami. Ido ubain nabui Tuhan marpungu hami di bagas joromon. Atau ngasih roham Tuhan. Unang mucat, unang mose Tuhan isian hami. Akka padamu, akka holongmu nasalilingon naung hujalo hami. Jala ajari hami Tuhan, paingo toktong. Dihabal gomu naung pinapatarmu. Naikod do hami Tuhan, uduk diho, mangului hatam. Jala manolsoli dosa doho pangalau sion nami. Asamar hitei adong hamu baon miro hadi hami. Dang hututun hami haoto on nami. Asa todim to di purbadia mana huoloi hami hupai huti hutami digano pakalaka nami. Jala ditikyo peli Tuhan martangi yang hami. Digano hami ruas ni huriam. Namar pungon songoni nasorap dohot hami nuaing. Tuhan hupasata misaluhu na parukilon nami tuho. Mula dong siak kami Tuhan natongon marukil. Alaniak kak hahipason. Alaniak ka parhepengon. Alaniak ka parrumah tanggaon. Alaniak ka parkarejoan. Manang dia petahe Tuhan nak ka parukilon nami. Hupasata mi itu hatu tangamu. Asahona paluaho kami sian ganu pakka parukiloni. Jala molo didok roham naikon manaon-naon dope hami asa gabe sioloi ho hami asa bainomu hami lam tang hapor siaona pargugui hami Tuhan manaoni asa nakpe marukil alai hapor siaon nami hot holatuho Tuhan dingulu nami. Soalnya Tuhan meladong siak kami natongon adong na pinarsita ni rohana, adong si perjuakonon na dingoluna, manang
dia petahe Tuhan, akka cita-cita nami, akka pangiduan nami, kapak kirimon, saluhut nai hupasatami Tuhan tu tangamu, asahona pasahotoni ditikin hali Tuhan, hobar tulomoni rohami. Atong sahat diho mahami saluhutna di bagasa samingguon, di bagasa Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita huhut tapasahat peliata.
tatangyakon ma peliata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut, silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasaat hami masian na nilehom mi tu hami pelian nami tuho. Sajalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhaseak kami pelianon. Pati bulhon harajaumu. Di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malo moniroham, di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan amardusa tuhami. Unak kami togi ihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame, jalo hamu mapasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala dipasaorhon madamena, tutodim.